Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar di MPLS SMP Islam Al-Ikhlas tahun ajaran 2020-2021. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, siswa baru SMP Islam Al-Ikhlas, perkenalkan, nama saya adalah Bu Nur Farida. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Bufa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Nah, pada cara belajar efektif ini saya mengambil informasi tentang pendapat dari para psikolog. Menurut para psikolog, itu ada 15 hal yang harus kalian perhatikan pada saat belajar sehingga kalian nanti bisa memperoleh manfaat dari belajar. Yang pertama adalah niat. Nah, dalam belajar memang harus diniatkan. Karena apa? Dengan niat kita niatkan karena Allah Ta'ala sehingga apa? Sehingga ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat. Untuk yang kedua adalah belajar dimanapun harus dengan rasa gembira. Nah, itu yang nomor 2, kita belajar harus dengan gembira. Kenapa? Nah, dalam situasi apapun kita harus senang dalam belajar. Terutama pada kondisi pandemi seperti ini, kalian pastinya ingin sekali belajar, bertemu di sekolahan, bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, sehingga kalian bisa dengan mudah juga dalam memahami pelajaran karena akan dijelaskan secara langsung. Tidak apa, kita meskipun secara belajar secara online, kita semoga bisa memperoleh ilmu sama-sama bermanfaatnya, gitu ya. Yang nomor 3, dalam belajar kita harus sedikit demi sedikit, atau istilahnya kita harus mencicil. Tidak harus semuanya kita belajar sehingga apa? Banyak yang kita baca tapi kita tidak memahaminya. Jadi belajar sedikit-sedikit asalkan nanti kita bisa paham. Terus yang nomor 4, kamu harus belajar pintar-pintar membagi waktu. Jadi misalkan kalian ingin belajar di pagi hari, kemudian harus ada istirahatnya, nanti disambung lagi dengan belajar atau kegiatan yang lain. Pilih waktu yang kalian mudah dalam belajar. Terus yang nomor 5 adalah dengan berdiskusi. Nah, dalam belajar itu diskusi sangat diperlukan. Kenapa? Karena kita kalau ada materi yang kurang paham, kita bisa saling bertanya kepada sesama teman, kita bisa bertanya kepada guru atau materi-materi, sehingga dari beberapa banyak pendapat itu nanti akan lebih menguatkan atau lebih memahamkan suatu materi sehingga mudah untuk difahami ya. Jadi dengan berdiskusi. Terus cara yang nomor 6 adalah cari cara yang membantu untuk berkonsentrasi. Nah, ini setiap anak itu pasti ada cara yang berbeda. Ada yang suka dengan suasana hening, ada juga yang harus bisa mendengarkan musik sehingga bisa paham. Nah, macam-macam. Silahkan kamu pilih cara bagaimana kamu bisa menambah konsentrasi dalam belajar. Untuk berikutnya yang nomor 7, pahami, jangan hanya dihafal ya. Jadi kalau misalkan kalian dapat pelajaran dari bapak atau ibu guru, jangan hanya dihafal saja, tetapi kamu juga harus paham. Dengan memahami kamu tidak akan mudah lupa, sehingga suatu saat, oh saya pernah kok belajar tentang ini, saya paham. Sehingga kalau meskipun dalam jangka waktu panjang kalian tetap masih bisa atau kalian masih memahami ilmu tersebut. Terus
yang nomor berikutnya adalah nomor 8, jangan malu bertanya. Nah, ini biasanya anak-anak ini yang suka malu-malu kalau ditanya di sekolah. Kalau misalkan gurunya habis memberikan materi atau memberikan suatu permasalahan, kemudian ditanya, ada yang belum paham, pasti kalian diem semua, malu untuk bertanya. Nah, dalam mempelajari suatu ilmu atau suatu pengetahuan, kalau ada sedikit aja yang tidak paham, kalian boleh bertanya, kalian patut bertanya, jangan malu-malu. Masih ingat kata pepatah? Malu bertanya, sesat di jalan. Nah, sama, memperoleh ilmu pun juga demikian. Kalau kalian malu bertanya, maka kalian akan dengan sulit akan memahami suatu ilmu itu. Terus berikutnya, coba terus meskipun kalian gagal. Nah, misalkan satu kali kalian ulangan, misalkan kalian masih dapat nilai jelek, kemudian kalian harus belajar lagi. Agar apa? Kalau ada remedi, kalian minta remedi sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang lebih bagus lagi. Terus cara yang berikutnya nomor 10 adalah sukai mata pelajarannya. Nah, kalau belajar ya kalian harus suka, karena dari niat tadi, niat kalian memang betul-betul ingin memperoleh ilmu. Nah, semua pelajaran di sekolah memang banyak, tapi usahakan kalian suka atau menyukai mata pelajaran tersebut. Terus berikutnya nomor 11, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Misalkan kalian ingin belajar di perpustakaan, silakan, di sana banyak sekali buku-bukunya. Kalau misalkan di perpustakaan belum ketemu jawabannya, kalian masih ada internet. Biasanya kan kalian suka mencari katanya di Mbah Google. Nah, itu sah-sah saja. Tetapi ingat, kalian harus bisa mencari informasi yang benar, karena tidak semua informasi yang ada di internet itu selalu benar. Jadi bisa ditanyakan kepada gurumu. Terus berikutnya, membuat review atau peta materi. Jadi kalian sekarang mau memahami apa? Nah, itu buat tulisannya apa-apa yang harus kamu pahami, inti-intinya, sehingga kamu bisa mudah dalam memahaminya. Berikutnya yang nomor 13 adalah buat kesimpulan. Nah, suatu bukti kalau kalian memahami materi yang diajarkan, kalian pasti bisa membuat kesimpulan. Kira-kira kesimpulannya apa ya pelajaran hari ini? Nah, kalian juga harus bisa membuat kesimpulan, jadi tidak sia-sia kalian belajar. Jadi inti dari mata pelajaran yang kalian peroleh atau inti dari ilmu yang kalian pelajari saat itu, kalian bisa membuat kesimpulannya. Terus nomor 14, harus mencoba latihan-latihan yang ada, atau misalkan di buku itu latihan-latihannya semua sudah kamu kerjakan, kamu bisa mencari tambahan-tambahan soal-soal yang lain. Nah, sehingga kalian terpacu atau sehingga kalian bisa menguji kemampuanmu atau menguji ilmu atau materi yang sudah kalian pelajari. Terus yang terakhir nomor 15, jangan lupa berdoa. Nah, kita dalam belajar ataupun memahami suatu ilmu, jangan lupa satu hal, yaitu berdoa, memohon kepada Allah, sehingga apapun yang kalian lakukan atau apapun ilmu yang kalian pelajari, di situ nanti bisa bermanfaat, terutama untuk diri kalian sendiri, ataupun juga nanti biar bisa bermanfaat untuk semua umat manusia. Nah, sekian dulu dari saya tentang belajar efektif. Jangan lupa kalian juga harus mengerjakan soal-soal MPLS yang sudah diberikan oleh guru-gurumu. Oke, sekian dulu saya akhiri. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.